Ya, kelompok dua. Menunggu Pak Yamin ya. Kelompok dua sudah bisa absen? Belum, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa. Oke, oke. Nanti saya, kalaupun ada terlambat, saya kasih dispensasi untuk semua angkatan, untuk semua kelompok. Jadi
Assalamualaikum adik-adik semuanya. Salam Pak De. Kita di sesi kedua sudah berapa kali nih? Sesi yang kedua di agenda dua ya ini. Udah. Ini pertemuan kedua Pertemuan Pak De. kedua. Bentar, saya lihat di jadwal. Oke, kita di sesi kedua di agenda dua ya, berdasarkan jadwal. Terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik yang saya banggakan. Alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan sehingga masih bisa bergabung di room group ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di agenda dua sesi yang pertama kita sudah eh, belajar tentang ini mengantarkan sebuah nilai-nilai itu tidak tiba-tiba ada. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada sejak kita kecil ya dari orang tua kita, dari pendahulu-pendahulu kita, sehingga muncullah sebuah nilai berakhlak yang disepakati pada saat ini mulai Juli 2021. Untuk ASN, cerminnya, panduan perilakunya adalah nilai-nilai berakhlak. Baik, kita lanjutkan dengan nilai-nilai berakhlak yang berikutnya, nilai kompeten. Oke, di modul juga disebutkan bahwa di nilai kompeten ada VUCA versus VUCA ya. VUCA yang pertama adalah volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Sedangkan VUCA yang diharapkan adalah vision, understanding, clarity, dan agile. Eh, kita mulai dari yang pertama di volatil, adalah sesuatu yang mudah berubah gitu ya. Ya, nah, di situ dijelaskan bahwa terhadap perubahan yang cepat dan tidak bisa diprediksi, ya, oleh keadaan yang ada. Ya, perubahan terlalu cepat juga membingungkan, gitu ya. Misalnya di dunia pendidikan, walaupun adik-adik tidak ada guru di sini ya, ada berbasis kurikulum misalnya belum tuntas, berbasis apalagi gitu ya, yang terakhir berbasis ini platform Merdeka Mengajar, terus dan terakhir berubah lagi gitu ya. Juga di OPD kita, di keuangan kita ya, yang sebelumnya
eh, apa eh, pengelolaan keuangan yang di BPKAD ya, ya selalu ada perubahan-perubahan dan yang terakhir adalah SIPD dan juga di kantor atau di OPD adik-adik tentunya ada perubahan-perubahan yang kadang yang satu belum diterapkan, sudah muncul lagi aplikasi yang baru lagi gitu. Ya, dan itu sering kita dengar gitu ya. Dan mungkin adik-adik mengalaminya, jadi pelakunya. Yang diharapkan adalah vision, jadi perubahan yang terorganisir, dengan perubahan yang tertata dengan baik. Ya. Tapi anehnya di negeri kita ini, visi ini 5 tahunan ya, sesuai dengan pejabatnya ya. Kalau bupatinya baru, visinya baru. Yang seharusnya visi itu kan perencanaan jangka panjang 25 tahunan. Ya. Mudah-mudahan visi-visi yang muncul 5 tahunan ini mengacu kepada visi yang 25 tahun. Ya, seharusnya begitu. Kalau visinya 5 tahunan baru tidak berkontribusi dengan perencanaan jangka panjang, namanya bikin pondasi terus. Ya, sehingga nggak bangkit-bangkit, bikin pondasi terus 5 tahun, bikin pondasi lagi ya, kapan jadi rumah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uncertain, ya, tidak pasti. Ya, sering terjadi hambatan-hambatan di dalam perubahan, tidak siap, ya, tidak siap dengan perubahan. Ya, orang pemerintah pusat menganggap bahwa di Parigi itu semua bisa ada signal gitu ya. Padahal mungkin yang di atas gunung tidak ada gitu ya. Sehingga kebijakan-kebijakannya kadang-kadang tidak bisa diterapkan oleh kita dan menjadi understanding em, pemahaman dengan otonomi daerah ini seharusnya gitu ya. Paket-paket pekerjaan diserahkan oleh daerah dan daerah yang paling tahu tentang kondisi lapangan. Kemudian kompleks, ya, multi efek, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain dengan hal-hal yang tidak jelas juga gitu ya. Sangat kompleks antara satu dengan yang lain menjadi clarity, menjadi fokus dan fleksibel. Dan yang terakhir, ambigu, eh, mendua ya, tidak A, tidak B gitu ya, menjadi agile. Pengambilan keputusan atau inovasi atau tangkas ya, lincah ya. Nah, inilah yang diharapkan untuk adik-adik sekarang. Rekrutmen CPNS yang sekarang adalah agile, memilih adik-adik yang lincah ya dari sisi pemenuhan smart ASN. Ya, adik-adik ini kan gen milenial sehingga syarat dengan smart ASN. Mulai dari rekrutmen sampai hari ini selalu dengan smart, ya, selalu dengan digitalisasi. Dengan pelatihan yang blended learning ini, adik-adik belajar sendiri dengan MOOC, kemudian e-learning dengan Zoom, dan terakhir klasikal. Nah, ini klasikalnya 3 hari lagi, diminimalis karena efisiensi. Nah, ini adalah satu wujud pengambilan keputusan bagaimana adik-adik bisa terakomodir dengan Latsar ini sebagai salah satu persyaratan untuk jabatan adik-adik untuk menghilangkan C-nya gitu ya. Menghilangkan cintanya tinggal PNS-nya. Ya, ternyata perjuangan untuk menghilangkan cinta itu juga kerja keras ya. Adik-adik harus ikut Zoom, setiap Zoom ada penugasan gitu ya. Tidak lepas dari penugasan dan penugasan. Nah, itu semua agile ya, ya, yang di dalamnya adalah decision making dan inovasi. Di dalamnya adik-adik juga akan melaksanakan aktualisasi, merancang aktualisasi dan melaksanakan, menawarkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik ya, yang lebih lebih optimal gitu ya.
lebih efisien, lebih efektif, sehingga adik-adik berbuat untuk itu dengan kompetensi yang adik-adik miliki. Kemudian roadmap pembangunan aparatur sipil negara, ya ini sudah terlewat ya, sudah 2024. Ya, setidak-tidaknya adik tahu bahwa di tahun 2005 sampai 2009 itu ada yang namanya good governance, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ya, yang tadinya dimonopoli oleh pemerintah, kemudian dibuka untuk masyarakat umum dan swasta. Ya, salah satu contohnya waktu itu ya adik-adik masih kecil ini, masih SD atau baru berapa tahun. Ya. Oke, dulu maskapai kita adik-adik didominasi oleh Garuda dengan Merpati, tapi harganya mahal sekali. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa naik pesawat. Dengan adanya good governance ini, kepemerintahan yang baik, ada tiga unsur yang bekerja, swasta, pemerintah, dan masyarakat. Dibukalah maskapai swasta, ya Lion, kemudian dulu ada Sriwijaya, ada Burak, gitu, ada Batavia waktu itu, dan sekarang ada dikembangkan oleh Lion Group, ada Batik, ada Super Airjet, ya ada Citylink ya. Semua ini adalah untuk pelayanan. Kemudian reformasi birokrasi, lanjut ke sistem merit yang sekarang ya. Ternyata sistem merit ini di 2019 sudah dicanangkan dari 2016, 19 sampai saat ini. Tapi dalam perjalanannya sistem merit ini belum maksimal. Ya, karena banyak oknum-oknum yang melanggar sistem merit ini. Ada kan sistem merit ini ada tiga, adik-adik ya. Ada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Ya, ini adik-adik sudah memenuhi ini rekrutmen ini. Punya kualifikasi, background pendidikan, punya kompetensi. Adik-adik bisa mengikuti proses dari seleksi CPNS dan kinerja. Adik-adik punya kinerja, punya upaya, punya usaha sehingga adik-adik diterima di PNS ini. Dan harapannya adalah birokrasi berkelas dunia. Ya, itu apa pencanangan ya perencanaan, tapi realisasinya juga ya belum maksimal. Nah, smart yang ASN yang diharapkan ada beberapa poin ini ada yang mulai dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, entrepreneurship. Ya ini semua dari roadmap ini diinternalisasi ke ASN, inilah yang dibutuhkan untuk ini ya birokrasi berkelas dunia gitu dengan menerapkan sistem merit. Oke. Ada link and match dengan kebutuhan organisasi atau instansi dan pegawai. Jadi di poin ini di tabung yang pertama semuanya hijau berarti standar kompetensi jabatan dalam organisasi. Kemudian yang ini adik-adik ASN standarnya masih ada yang kosong gitu ya untuk memenuhi itu. Jadi ada kesenjangan antara ASN dengan keinginan organisasi dalam hal kompetensi. Sehingga ada yang dinamakan pengembangan kompetensi. Adik-adik diminta untuk mengembangkan kompetensinya. Ya baik sekolah maupun pelatihan, webinar, otodidak, belajar sama senior dan sebagainya. Ya, karena diharapkan seorang ASN itu adalah corporate university. Artinya adik-adik ini adalah agen pembelajar. Ya, kalau saya belajar apa, kalau Pak Berno backgroundnya apa, saya belajar tentang
backgroundnya Pak Berno, apa teknisnya yang bisa saya ketahui dari Pak Berno. Begitu juga Pak Ariandi. Ariandi ya. Saya belajar sama Pak Ariandi sehingga adik-adik menjadi ASN pembelajar. Jadi ASN pembelajar ini misalnya saya mau eh, mau share tentang SKP gitu ya, bagaimana membuat SKP. Saya share lah di Corporate University ini. Corporate University ini adalah aplikasi. Ya. Saya share di Corporate University. Saya punya bahan SKP. Saya mau sharing dengan teman-teman ASN tanggal 10 gitu ya. Saya mohon teman-teman, saya mohon di share di aplikasi Corporate University ini supaya teman-teman yang berminat untuk ikut apa tentang pengetahuan keterampilan dalam menggunakan SKP, mengimplementasikan SKP silakan. Ditentukan waktunya, kemudian kita belajar sama-sama. Itu maksudnya ya, untuk pengembangan kompetensinya kita. Tapi dalam hal ini adik-adik di provinsi ini belum jalan juga. Tapi sebetulnya sudah dirintis di BPSDM aplikasinya ini. Kemudian OPD tinggal nyetor gitu. Siapa yang mau isi apa gitu. Sehingga kompetensi adik-adik ASN itu meningkat sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan ada himbauan aturan ya, atas statement yang mengatakan bahwa ASN itu dalam 1 tahun minimal 20 jam pelajaran dalam peningkatan kompetensi. Yaitu bisa dimulai dari pelatihan, dari webinar dan lain sebagainya. Dan saat ini adik-adik sudah memenuhi di tahun 2025 ini. Karena adik-adik ikut latsar, lebih dari 20 jam pembelajaran kan. Ya, sehingga tidak wajib lagi untuk ikut yang lain. Gitu. Oke, meningkatkan kompetensi diri, merubah mindset aktif dari learn, unlearn, and relearn. Pada saat ini adik-adik mengidentifikasi isunya ya di agenda 1. Kemudian ada permasalahan yang perlu diperbaiki. Unlearn ya, ada permasalahan. Dan relearn, nah, kita perbaiki melalui aktualisasi ini. Dan banyak hal-hal lainnya misalnya mengembangkan eh, belajar mandiri secara hedagogik. Ya cari sendiri di internet, hunting-hunting sendiri gitu ya untuk menemukan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian berikutnya di halaman berikutnya membantu orang lain belajar sebagai pasar pengetahuan, kemudian mengakses dan mentransfer pengetahuan, memanfaatkan dokumen kerja, dan yang terakhir sosialisasi informal seperti morning tea dan morning coffee gitu. Morning cafe. Ya, jadi kalau ke adik-adik ke kafe tidak hanya kongko-kongko tapi membicarakan sesuatu terkait dengan kerjaan. Ya, itu yang diharapkan. Mana adik-adik sekarang itu nggak bisa belajar di rumah gitu, nggak mood. Ya, kalau nanti di kafe baru moody ya, baru pecah pikirannya gitu. Atau tambah tidak jadi karena ketemu teman. Jadi ngobrol, kongko-kongko nggak jadi belajar. Lebih banyak ceritanya daripada belajarnya. Ya, penyakitnya kita ini ya. Saya. Kalau belajar kelompok, ngobrol, ngomong aja, nggak kerja-kerja. Nah, akhirnya ujung-ujungnya belajar kerja sendiri setelah ketemuan, pulang ke rumah baru belajar lagi. Oke. Melaksanakan tugas terbaik dan yang terpenting ini adik-adik ya, setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang saya jelaskan tadi ya. Terkait dengan etika profesi,
karena di sasaran kinerja pegawai kita ada dua penilaiannya, perilaku dengan kinerja. Perilaku mengacu pada nilai-nilai berakhlak dan kinerja sesuai dengan target OPD masing-masing. Oke, kita lanjut ke kompeten di nomor 3. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ya, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Ke kompeten ya. Bagaimana ini tantangannya adik-adik di OPD ya? Tentu masing-masing ada ceritanya. Sama dengan misalnya saya gitu ya. Saya ini kan sudah apa gen kolonial gitu ya. Nah, sudah opa-opa gitu ya. Tapi harus ikut MOOC juga ketika Bapak mau memfasilitasi di room ini, Bapak duluan ikut MOOC. Kemudian ada ujiannya juga, evaluasinya juga gitu ya. Ya dalam keadaan posisi sudah ini apa ya sudah di akhir-akhir masa jabatan kok ribet gitu ya. Pertama kayak kayak tidak senang dan perasaan gimana kita ini belajar sendiri nanti ujian sendiri gitu. Apa bisa gitu ya. Ya kalau adik-adik kan melek IT, pinter IT. Kalau bapak kan nggak terlalu tahu. Akhirnya ya mau tidak mau belajar ya. Belajar, kemudian ikut MUUC, kemudian dan sekarang jadinya banyak sekali ikut-ikut apa pengembangan kompetensi yang mandiri itu. Ya di LAN itu menyediakan portal ini ASN berpijar ya di LAN. Ya kami selalu mengikuti apa pelatihan-pelatihan yang terkait dengan Latsar, PKA, PKP untuk pejabat pengawas dan pejabat administrator ya. Kabit-kabit itu administrator, kasubnya pejabat pengawas. Ya untuk menunjang pembelajaran kita. Nah, itu ya itu MOOC belajar sendiri, menyelesaikan soal sendiri, nanti dapat sertifikat yang adik-adik lakukan di MOOC. Nah, itu sebuah tantangan bagi saya. Bagi adik-adik mungkin enggak, tapi bagi saya sesuatu yang baru yang beberapa tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, 2021 kayaknya sudah harus belajar sendiri. Kemudian yang kedua adalah membantu orang lain belajar. Ya. Dan ini adik-adik mungkin karena adik-adik ini CPNS yang baru, sering membantu belajar orang lain, senior-seniornya adik-adik minta diajarin gimana membuat SKPD itu ya. Adik-adik kan pintar, laptop dengan yang senior ini sudah ketinggalan gitu ya. Ya, maka adik-adik mendampingi beliau-beliau untuk membuat SKP. Ya, yang betul mendampingi, jangan membuatkan. Kalau membuatkan, tiap tahun adik-adik disuruh untuk membuatkan. Tapi kalau mendampingi, adik-adik hanya 2-3 kali mendampingi. Setelah itu, yang bersangkutan pasti bisa. Ya. Walaupun seumur bapak gini pasti bisa. Kalau 2-3 kali didampingi. Tergantung kemauan. Dan yang berikut adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, apapun tugas yang diberikan, adik-adik harus melaksanakan dengan yang terbaik, yaitu kunci sukses keberhasilannya kita. Ya, ya. Mengembangkan kompetensi untuk menjawab tantangan. Apa? Yang kedua, adik-adik membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, membantu orang lain belajar. Oke.
Oke, dari ketiga panduan perilaku kompeten ya. Mengembangkan diri, menghadapi tantangan, membantu orang lain belajar, dan menjalankan tugas dengan kualitas terbaik. Ya, tentunya adik-adik punya pengalaman. Ya, kami persilakan adik-adik memberikan contoh terkait dengan nilai kompeten. Oke, silakan siapa yang ya Pak Dokter Antonius, silakan Pak Dokter. Eh, Baik, terima kasih Pak De. Ya, Untuk nilai kompeten yang selama ini sudah saya laksanakan yaitu mengikuti pelatihan. Untuk kami dokter puskesmas yang baru adalah wajib untuk bisa melakukan USG pada ibu hamil di pelayanan di puskesmas. Yang terbaru seperti itu. Jadi saya mengikuti pelatihan dari Kemenkes kurang lebih selama 1 bulan untuk dapat melakukan pelayanan USG kepada ibu hamil. Seperti oke. itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Jadi mengembangkan kompetensinya karena di puskesmas ini nggak bisa satu jurus, harus banyak jurus gitu ya. Sehingga dilatih untuk mengembangkan keilmuan di bidang USG. Oke, berikut pengalaman Bapak Ibu terkait dengan ber ini kompeten. Ya, silakan Bu Nadia. Baik, terima kasih Pak D. Untuk kompeten, untuk saya sendiri itu ketika ada atasan saya meminta tolong untuk membantu mengerjakan laporannya, tetapi di situ saya tidak mengerjakannya langsung, tetapi saya mendampingi ibunya untuk membuat laporannya. Karena di situ dibilang ibunya tidak tahu caranya, jadi saya di situ untuk membantunya mengarahkan caranya membuat laporannya seperti apa, begitu Pak Dia. Terima kasih. Oke. Yang membantu orang lain belajar dalam hal membuat laporan gitu ya. Tidak semuanya bisa sehingga kita harus mendampinginya gitu ya. Sekali lagi mendampingi ya, bukan menggantikan posisi. Membuatkan adik-adik akan direpotin terus gitu. Oke, sudah ada dua contoh pengalaman teman-teman terkait dengan kompeten. Nah, baik kita lanjut ke nilai harmonis. Oke, terkait dengan harmonis, kita rehat sejenak sambil mendengarkan ini ya, ya lagu harmonis gitu ya. Bagaimana isi dari lagu itu ya, apa pemaknaan dari lagu ini tentunya terkait dengan nilai harmonis. Aku mengenal di kau tak cukup lama, separuh usiaku, namun begitu
banyak pelajaran yang aku terima. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir lembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Segala kebaikan takkan terhapus oleh kepahitan. Ku lapangkan rasa jiwa karena ku percaya kan berujung indah. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Bagai selembar kertas putih, tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Ya, dari lagu yang barusan kita dengar ya, Harmoni. Ada beberapa lirik lagunya yang bisa dimaknai ya. Kira-kira teman-teman bisa nggak adik-adik memaknai lagu yang barusan kita dengarkan bersama? Ada dua hal menurut saya ya. Tapi adik-adik dulu yang eh, memberikan komentar baru saya. Silakan, ada yang bisa memberikan komentar? Iya, apa sih makna lagu tadi gitu? Ya, terkait dengan nilai-nilai harmonis ya, yang pada saat ini kita sama-sama internalisasi. Oke, Pak Stefano, bisa makna dari lagu yang barusan kita dengar? Kalau saya Sulit. Pak, Ya, apa saja?
Kalau saya ya Silakan. Pak ya, kalau saya yang karena saya tidak terlalu agak putus-putus tadi Pak. Oh gitu. Jadi kalau saya yang iya yang saya tangkap itu lagu Harmoni ini kan menekankan pada pentingnya keharmonisan dalam hubungan, saling melengkapi dan menjaga keseimbangan. Itu sejalan dengan nilai harmonis tadi di nilai ASN itu menghargai setiap orang yang setiap orang yang apapun latar belakangnya suka menolong dan membangun lingkungan yang kerja yang kondusif. Itu Iya. yang saya tangkap Pak tadi sekilas. Oke. Oke, makasih Pak Steph. Silakan Pak Ariandi ya. Ya, menurut saya Pak, eh, Iya. untuk makna dari harmoni Jauh itu itu nggak dengar. itu ajakan untuk Iya, jauh. menciptakan kedamaian, keseimbangan, Kalau orang dan nggak kebersamaan dalam hidup, baik di lingkungan masyarakat maupun pribadi maupun masyarakat. Bisa. gimana Pak? Bentar, bentar. Gimana Pak Ariandi mau minta tolong diulang lagi. Ya, Pak. Menurut saya makna dari lagu harmoni tadi yaitu ajakan untuk menciptakan kedamaian, keseimbangan dalam hidup, baik di lingkungan pribadi maupun masyarakat. Oke, ya harmoni. Jadi di lagu tadi ada dua hal ya, yang eh, apa? Yang pertama adalah secara umum gitu ya, bahwa kebaikan itu tidak akan pernah terhapus oleh kepahitan gitu ya. Ya kalau adik-adik kita berbuat baik sama orang, eh, dan setiap orang punya kekurangan dan kelebihan. Ketika kekurangan itu muncul, maka ya, eh, kekurangan itu muncul, maka orang tidak pernah melupakan kebaikannya. Ya, ya, misalnya banyak kita lihat saudara-saudara kita yang keliru di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pejabat, misalnya yang mengelola keuangan. Tiba-tiba dia nggak teliti gitu ya, nggak teliti di dalam pelaksanaannya, padahal dia penanggung jawab. Maka dia divonis sebagai korupsi karena salah administrasi. Ya, sehingga dia masuk penjara. Jadi ketika dia masuk penjara, orang akan empati, nggak menyalahkan dia gitu, nggak nyukurin gitu ya. Syukur masuk penjara, memang kamu itu ya tidak begitu, pasti kasihan karena kelalaiannya sehingga saudara kita ini di penjara misalnya, harus diberhentikan dari ASN gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan harmoni di dibilang tadi di lagu itu, kita itu terlahir dari selembar kertas putih yang dituliskan dengan tinta damai. Iya, adik-adik lahir dengan kertas putih. Diisi oleh orang tua kita. Orang tua kita lah yang mengisi nilai-nilai ini. Nilai-nilai dengan pesan damai itu adalah orang tua kita yang menanamkan kita di saat 0 sampai 10 tahun. Ya, kenapa ada teman kita yang suka marah gitu ya? Suka marahan, suka konflik, suka berantem gitu ya. Ya, karena tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba dia di tempat kerja ini suka marah. Tapi sebelumnya, pada saat dia umur 0 sampai 10 tahun itu, dia sering melihat di lingkungannya orang marahan. Ya, atau pernah lihat orang tuanya marahan, bertengkar. Ya, sehingga terbawa di tempat kerja gitu ya. Kenapa kalau kita temukan ada teman-teman ini kalau ngomong kasar gitu ya, pedis gitu ya kalau ngomong itu. Eh, itu ternyata terbawa dari 0 sampai 10 tahun itu. Di lingkungannya
selalu dia dengar kata-kata pedes, ya, kata-kata yang kasar gitu ya, sehingga bagi dia sebuah hal yang biasa. Gitu. Atau kita juga mendengar ini ada teman kita yang kalau ngomong keras sekali nggak bisa ngomong pelan. Terus kita datang ke rumahnya, ternyata rumahnya di pinggir laut ya, di pinggir pantai sekali gitu ya. Ombaknya besar, jadi kalau bicaranya nggak keras nggak kedengaran. Oh ternyata gitu ya. Eh, Membuat kita menjadi seorang yang bijak, tidak pernah menjas orang gitu ya. Apa yang terjadi sekarang itu sebetulnya di balik itu ada ceritanya. Ya, terkait dengan harmonis, orang tua kita yang menanamkan kita sebuah nilai-nilai harmoni, hingga adik-adik di rumah ini menjadi orang-orang yang harmonis. Ya, orang yang selalu memahami orang lain gitu ya. Kalau kita berteman, memberikan apa nasihat gitu. Kalau nggak mau dinasehatin kita yang menghindar gitu. Menghindar berarti tidak berarti tidak suka ya, tapi mengurangi konflik-konflik yang ada. Jadi hubungannya jadi formil aja deh. Ya, sepertinya nggak bisa deh dekat-dekat gitu ya. Nah, itulah harmoni. Ya, terkait dengan bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak sudah disampaikan oleh Pak Stefano tadi. Ya, kita selalu menginginkan sebuah lingkungan yang harmoni. Kemudian dijelaskan juga oleh Pak Ariandi ya. Oke, tapi saya mau satu lagi ya, teman-teman memberikan komentar terkait dengan panduan perilaku ini. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, satu saja teman kita ya. Pak Jeremy, silakan Pak Jeremy terkait dengan harmonis. Ya, mohon izin Pak. Jadi Ya, kalau di sini nilai harmonis kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi ya, di kantor kan biasanya dari latar belakang yang berbeda-beda Pak. Dari daerah mana misalnya dia, suku dari mana, agamanya apa. Jadi kita di dalam kantor itu saling menghargai Pak, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua suka menolong orang lain itu, misalnya sebagai contoh saya membantu senior dalam mengerjakan kerjanya Pak. Jadi senior itu minta tolong saya untuk membantunya sebagian dari kerjanya karena bagian kami kan sibuk Pak. Jadi tugasnya itu banyak Pak. Jadi mau tidak mau saya membantu untuk mengerjakan sebagian Pak. Sehingga juga membangun lingkungan kerja yang kondusif Pak. Kira-kira seperti itu Pak. oke. Jadi membantu orang lain dalam hal ini di kerjaan, sudah mau pulang, teman belum gitu, atau senior kita belum, mau tidak mau kita membantunya gitu ya. Kemudian dari berbagai hal sikap karakter tadi ya, di awal saya juga jelaskan bahwa gimana kita dituntut menjadi orang yang bijak dalam hal ini mengimbangi orang lain yang sebetulnya tidak sepaham dengan kita dalam artian karakter ya. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Harmonis sudah kita ke loyal. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 NKRI serta pemerintahan yang sah gitu ya. Jadi selain ideologi ada 5 nilai di Pancasila mulai dari ketuhanan sampai kerakyatan ya, sampai keadilan sosial ya. Nah, menunjukkan beberapa statement atau nilai yang bisa diterapkan di aktualisasinya ya kalau kita hubungkan dengan aktualisasi. Di depan juga saya sudah jelaskan ya di sini kan
dari Pancasila ini ujung-ujungnya SOP. Jadi kalau ada kegiatan aktualisasinya adik-adik dalam menerapkan misalnya penerapan SOP belum maksimal atau membuat SOP itu karena di dalamnya ada aturan-aturan maka terkait dengan nilai loyal ya. Kalau ada kegiatan-kegiatannya adik yang terkait dengan SOP itu loyal. Kemudian misalnya dari nilai-nilai Pancasila, adik-adik menyajikan kegiatan FGD ya, atau focus group discussion atau rapat gitu ya. Nah, rapat pembentukan tim misalnya. Nah, itu erat dengan loyal karena di situ ada nilai Pancasila musyawarah mufakat. Ke arah sana pembahasannya. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Ya, ini contoh sederhananya. Kalau kita sudah apel, kemudian pamit sarapan, ya nggak usah lama-lama di warung makannya gitu ya. Di rumah makannya nggak usah lama-lama. Nanti 9:30 baru balik. Kongko-kongko di rumah makan gitu untuk sarapan nasi kuning misalnya. Nah, itu membuat nama ASN jadi tercoreng gitu. Enak ya PNS itu gitu ya. Sarapan sampai jam 9:30 tetap digaji gitu ya. Itu kan menjaga nama baik. Ya. Nah, jadi pada saat jam kerja kita berkeliaran di luar. Sehingga orang lain yang bukan PNS pasti PNS ini biar kerjanya cuma di rumah warung makan, di warung nasi kuning, tetap digaji juga. Kemudian juga menceritakan kekurangan instansi OPD-nya kita juga tidak diharapkan. Dan ini memang paling enak ini susupo tentang pimpinan kita itu paling enak ya. Ya, oke. Dan berikutnya menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya, adik-adik punya rahasia jabatan dan negara ya. Tidak semuanya adik-adik ceritakan. Misalnya orang kesehatan, nggak mungkin dong bilang sama pasiennya, Bapak, Ibu sudah stadium 4 loh. Sulit disembuhkan itu, sulit. Biar Ibu bawa kemana itu agak sulit, kan nggak mungkin. Tim kesehatan bilang gitu. Kemudian teman-teman yang punya keahlian di bidang IT selalu dicari, selalu merasa dibutuhkan dan ya selalu hilang gitu ya. Karena saya punya kelebihan di bidang IT, teman-teman selalu mencari saya gitu ya. Saya juga berlagu gitu ya. Itu namanya eh, menyalahgunakan jabatannya gitu ya. Bukan hanya menjaga rahasia, menyalahgunakan jabatannya. Oke, di loyal, ya terkait dengan loyal, saya ingin adik-adik memberikan contoh eh, terhadap pengalamannya. Dan, oke, silakan Ibu Rafika dulu, ya, dengan Pak Berno ya, terkait dengan loyal. Baik, terima Ya, kasih Pak. Kalau menurut saya, untuk nilai loyal itu kan artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi ya, di situ kita harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan, terus menjaga nama baik sesama ASN, menjaga rahasia. Jadi kayak tidak mengubar-ubarkan apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam instansi kepada orang-orang, begitu Pak, ya. kepada dunia luar. Terima kasih Oke. Pak. Oke, menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan ya, itu loyal juga. Setia pokoknya, loyal. Oke, Pak Berno, silakan. Iya, terima kasih Pak De. Ya, Jadi yang saya mau contohkan misalnya kayak nilai loyal ini kita semisal
lagi berada di luar lingkungan kerja dan menggunakan atribut, jelas di masyarakat kita kelihatan sangat menonjol. Alangkah baiknya kita menjaga sikap kita, baik dari tingkah laku dan cara berbicara, karena biar bagaimana masyarakat juga akan menilai dari seragam kita, oh ini ternyata PNS ini kayak begini, dan jangan sampai kita menimbulkan kesan yang tidak baik. Secara kita sudah jadi PNS, prosesnya susah dan kita diseleksi dengan berat. Alangkah lebih baik kita menghargai apa yang sudah kita dapatkan. Terus contoh juga untuk menjaga rahasia, semisal kita nongkrong dengan teman-teman yang bukan PNS atau dari instansi lain atau teman-teman sekolah kita boleh menjaga, semisal ada hal-hal sensitif yang mereka tanyakan berkaitan dengan OPD kita, misalnya kayak mau ada nanti kah bantuan ini kayak begitu. Sebisa mungkin kalau kita rasa itu bersifat rahasia, jangan kita sampaikan walaupun kita rasa dia itu dekat dengan kita atau apa, karena akan berdampak nanti. Kalau misalnya kita tidak bisa menjaga, dia bisa jaga omongannya ke orang lain, itu akan bocor, merugikan kita dan OPD kita juga. Oke, terima kasih Pak De. Ya, karena belum tentu dapat kan. Ya kalau dapat gitu ya, sudah PHP-in orang gitu ya. Akhirnya kita jadi punya kesan yang tidak baik. Oke, makasih dari kedua contoh terkait dengan loyal. Saya juga ada video pendek tentang loyal ya. Ya, video ini cukup lama, adik-adik belum lahir. Sorry. Oke.
Menurut adik-adik siapa yang loyal? Suaminya atau istrinya yang loyal? Gimana? Coba, silakan. Dua-duanya Pak De. Dan dua-duanya ya. Ya, kenapa dua-duanya? Karena polisinya bertanggung jawab sama tugasnya sebagai polisi, istrinya juga bertanggung jawab sebagai tugasnya sebagai istri Pak De. Oke, kita tahu dari mana kalau istrinya memang bertanggung jawab? Kayaknya tadi di tempat makannya itu ada makanan Pak De. Iya, karena dia senyum ya. Iya. Aduh, so anu ini mau marah ini, mau tua ini, bagaimana ini? Lihat masakan dimasakan berarti satu indikator tidak marah gitu ya. Marah tapi tetap loyal, setia sama suami. Ya, apapun yang menjengkelkan pun suami tetap eh, kita apa kita layani gitu ya. Ya indahnya kalau begitu ya. Kalau gitu ibu-ibu cari polisi yang begitu. Bapak-bapak juga mencari, eh ibu-ibu mencari suami yang seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak mencari istri yang seperti itu. Gitu. Ideal. Kalau dua-duanya kerja, masa bapaknya nuntut gitu ya, nuntut harus disiapin gitu ya. Udah beli aja gitu banyak catering sekarang. Iya, pengalaman bapak ini sama ibu sama mertua karena dua-dua kerja ya itu saling ngerti lah gitu ya. Saling bantu gitu. Apa Senin sampai Jumat nggak masak. Kebetulan saya rumahnya di Perdos ya, di perumahan dosen. Banyak warung-warung mahasiswa kan, di sepanjang jalan 41 itu. Ya sudah, ya, digilir itu hari ini warung A, besok warung B, lusa warung C gitu ya. Tapi masak nasi aja di rumah gitu ya. Kalau Sabtu Minggu baru masak gitu ya. Ya paling masakan yang malahan yang tidak di warung. Masak sayur bening gitu ya, sayur paria bening gitu ya. Karena orang Jawa nggak lupa tempe tahu itu ya. Tempe tahu gitu ya, Sabtu Minggu itu. Apa makanan wajib walaupun ada yang lainnya gitu. Dengan kerupuk. Dan kekurangan saya kalau lihat kerupuk selalu makan terus sampai batuk. Kekurangannya. Oke. Ya saling mengisi teman-teman yang punya pasangan kerja juga ya kita tidak selalu menuntut ya yang lebih ya kita sama-sama gitu. Ya buktinya dalam perjalanan sekarang saya tinggal berdua lagi gitu ya. Yang tadinya dengan 3 anak, anak-anak sudah besar-besar sebesar adik-adik ya. Kelahiran 95, 98 dengan 2004. Udah Alhamdulillah udah kerja semua sih, tapi di swasta ya. Di di swasta semua. Oke, jadi saya berdua lagi di rumah. Artinya di dalam loyal atau harmoni suami istri, kita saling memahami kekurangan kita. Ada bahasanya waktu kita pacaran ya. Ya, ke, kekuranganku kelebihanmu gitu ya. Kekuranganmu kelebihanku. Itulah disatukan dalam jodoh waktu pacaran. Iya, oke. Sehingga komit itu harus kita pegang. Dan memang adik-adik di dalam ini agak di luar konteks ya, di luar konteks nilai-nilai. Ini mumpung ini bapak. Namanya rumah tangga dinamikanya itu pasti ada ya. Ya keluarin aja kerikil-kerikil kecil itu dikeluarin supaya tidak tersandung batu. Ya, karena yang bikin rumah tangga tidak harmonis itu karena diam, kurang komunikasi. Bilang aja. Kalau nggak suka tetap bilang apapun gitu. Ya, supaya kita sama-sama tahu. Oke, kita lanjutkan nilai lagi. Kurang 2 lagi ya.
adaptif yang keenam. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, serta menghadapi perubahan. Panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ini efisiensi, dananya alat SAR itu sedikit gitu ya. Ya, sehingga klasikalnya dikurangi jadi 3 hari gitu. Ya, ya, maka menggunakan blended learning dengan minimalis klasikal, gitu. Ya. Tapi di sisi lain juga banyak anggaran keluar yang tidak terhitung ya. Adik-adik beli pulsa jadinya. Ya, kalau klasikal adik-adik nggak beli pulsa. Tapi ada keuntungannya juga virtual. Adik-adik bisa kerja yang lain. Tetap kerja. Jadi plus minusnya tetap bekerja gitu ya. Bisa dimaknai positif, bisa dimaknai negatif gitu ya. Oke. Kemudian inovasi dan mengembangkan kreativitas. Ya, yang namanya inovasi untuk adik-adik diaktualisasi tidak. Jangan berpikir yang wah ya. Yang penting kan sebetulnya diaktualisasi itu yang kita tanamkan adalah bagaimana kita menerapkan nilai berakhlak ini berorientasi pelayanan sampai kolaborasi yang diwadahi oleh sebuah kegiatan ya. Jangan terbalik, kegiatannya harus aplikasi, harus yang wah gitu. Tidak, kita punya sense ya, kepekaan terhadap nilai-nilai ini gitu ya. Walaupun kegiatannya sederhana, tapi kita bisa memberikan ketujuh nilai ini itu sudah bagus gitu. Syukur-syukur kalau kegiatannya ada perubahan. Jadi yang tidak penerapan SOP nggak optimal jadi optimal. Ada kenaikan dari 6 menjadi 8. Itu sudah bagus ya diaktualisasi itu gitu. Hmm. Jangan adik-adik memberatkan dirinya gitu dengan kegiatan yang wah nanti waktunya cuma sebulan loh ya. Jadi cari yang spesifik, yang mudah dilakukan gitu ya. Jangan menyulitkan. Terus berinovasi. Ya nanti kalau adik-adik sudah pejabat pengawas atau pejabat administrator, kepala bidang ya, adik-adik nanti akan ikut pelatihan lagi ya. Jadi Kasub ikut pelatihan pejabat pengawas. Kalau Kabid pelatihan pejabat administrator. Jadi dari sisi manajerialnya memang dituntut untuk perubahannya itu namanya aksi perubahan. Kalau adik-adik penekanannya di aktualisasi. Ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai ini untuk sebuah kegiatan yang adik-adik tawarkan. Oke, terkait dengan adaptif, cepat menyesuaikan dan menghadapi perubahan, terus berinovasi, bertindak proaktif, jemput bola. Ya, silakan teman yang belum. Ya, yang belum Pak Febri dengan Pak Andi ya, silakan. Baik, Bapak, contoh penerapan adaptif dari saya itu di lingkungan kerja seperti ada update atau perubahan pada situs e-purchasing katalog yang sebelumnya itu masih versi 5, Bapak. Dan sekarang sudah diupdate menjadi versi 6 di mana fiturnya itu lebih ditambahkan dan lebih banyak. Oke. Sekian. Mengembangkan di OPD mana Pak Febi? Kalau saya di OPD bagian pengadaan barang dan jasa secara elektronik, Bapak. Iya. Ada istilahnya e-kontrak ya, gitu-gitu yang orang Barjas itu. Aplikasi e-kontrak. E-katalog, Bapak. Oh, e-katalognya ya. Oke. Iya. Iya. Jadi itu nanti yang jadi aktualisasi ya, e-katalog. Iya. Kan kadang-kadang OP di Kabak ya, Bapak ya. Iya, Bapak. Iya, di Kabak ya, kepala bagian ya. Maksudnya Oh, di Kabak barang dan jasa. oh, Di
ada Kasubagnya juga Bapak. Iya, artinya di kabupatennya kan? Ya, betul. Ya, di sekdanya maksud saya. Iya, ya Bapak. Oke. Bisa saja sih kegiatan pendampingan. Kan OPD itu tidak selalu menerapkan. Di, didampingi, diajari itu sudah menjadi aktualisasi. Misi, Pak. Oke. Ya, menjadi aktualisasi. Pendampingan input katalog eh, OPD gitu. Kepada salah satu OPD dibatasi no sampelnya OPD begitu Pak. Satu atau dua OPD. Arahnya ke sana sih. Ya yang karena Kasih ya. kadang-kadang di Kabak Barjas itu tentang yang gitu-gitu lah ya. OPD itu belum respon 100%, yang masih perlu ada pembinaan dari bagian Barjas. Oke, berikut kami persilakan Pak Andi. Baik Bapak. Ya. Contohnya itu Pak, ketika terjadi perubahan prosedur dalam kepengurusan surat keterangan, misalnya usaha Pak. Nah, jadi staf itu langsung menyesuaikan diri dengan ketentuan yang baru, ketentuan yang baru yang baru diberikan. Kemudian menjelaskan perubahan ini kepada masyarakat Pak, dengan bahasa yang sederhana, ramah. Kemudian menyusun alur pelayanan yang baru Pak. Sekian Pak. Tentang alur pelayanan tentang Misalnya surat keterangan usaha, Pak. hmm, oke. Itu sudah digital Pak. Ini, Belum, Pak. pelayanannya Belum. di OPD mana Bapak? Kantor Camat Parigi Selatan, Pak. Oh, kantor camat. Ya. Oke. 10 kilo dari kota, Pak. Eh, usaha apa yang melalui ini kantor camat? Jenis usaha apa? Kalau di kecamatan? Misalnya, Pak, ada yang mau buat gilingan, pasti melapor dulu, Pak. Hmm, terkait dengan yang usahaan ya. Terkait dengan ini yang dinas perizinan itu DPM PTSP atau dari sisi substansi atau dari sisi teknis kecamatan memberikan rekomendasi. Oh, dari sisi rekomendasi. Kan sekarang perizinan itu kalau di dinas DPM PTSP itu ini menggunakan ini aplikasi OSS. Nah, dari DPM PTSP ini nanti diserahkan ke pihak yang berwenang, ke SDM ke UMKM gitu. Apakah ke kecamatan juga, Pak, hubungannya dengan itu? Enggak, saya hanya ingin tahu aja gitu ya. Bukan bukan saya bertanya ini, saya malah pengen tahu gitu ya. Batasannya yang izin di kecamatan tuh yang usaha yang bagaimana, Pak Andi? Sebenarnya, Pak, saya tidak terlalu masuk ke dalamnya, Pak, karena bukan tupoksiku, Hmm, Pak. oh hanya contoh saja ya. Iya. Oke, Kemarin. oke. Ya, itu sih yang saya bingung. Kewenangannya di kecamatan untuk ini perizinan itu apa? Kalau di DPM PTSP itu seperti apa? Gitu ya. Yang saya tahu seperti itu. Kalau Pak Andi di seksi mana? Pemerintahan, Pak. Oh, pemerintahan, Pamong. surat menyurat dan sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh
Pak D izin, belum di off itunya, mic-nya. Sorry, makasih. Yang pertama adalah menggerakkan berbagai pihak untuk berkontribusi. Ya, seperti sekarang ini eh, kita sama-sama belajar tentang nilai. Eh, Kalau contoh cuma dari saya kan nggak menarik, tapi memberikan kesempatan adik-adik untuk memberikan contoh sehingga pembelajaran ini lebih hidup lah, gitu ya. Lebih komunikatif itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ya. Ketika tadi contohnya OPD itu didampingi oleh Pak Febi, nilai tambah bagi OPD adalah cepat menyelesaikan inventarisasi barang dan jasa yang ada di OPD-nya dan lebih cepat membuat RTL-nya, merealisasikan rencana tindak lanjutnya. Ya, sehingga OPD itu menjadi lebih diperhatikan dengan OPD lain yang belum menginput data-data sesuai dengan katalog barang dan jasa. Kemudian menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Tadi salah satu contohnya misalnya kegiatan terkait dengan OPD lain, gitu ya. Tadi disinggung tentang perizinan, tentunya terkait dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Dinas perizinan satu pintu berperan apa? Menyediakan aplikasi OSS, kemudian rekomendasi dari kalau tambang ISDM, kalau UMKM perindustrian, nah kalau di industri kecil mungkin di kecamatan. Nah, itu berbagai pihak untuk berkontribusi dalam satu tujuan perizinan. Oke, untuk itu saya juga ingin pengalamannya dari teman kita yang belum Bu Nila ya. Bu Nila sama siapa? Sudah semua ya, tinggal Bu Nila saja. Oh, Pak Apriandi, Bu, sama Pak Apriandi. Silakan Bu Nila, terkait dengan kolaboratif. Iya. Nah, banyak ini kesehatan soalnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ade untuk contoh penerapan. Poin pertama, memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi. Mungkin saya ambil contoh dulu waktu masih di rumah sakit itu kan biasa ada siswa SMK atau mahasiswa yang ikut turun dinas bersama kami perawat. Jadi kami libatkan mereka juga untuk berkontribusi melakukan asuhan keperawatan tapi didampingi Pak De. Diajarkan, didampingi, jangan dibiarkan mereka melakukan tindakan sendiri karena belum mengenal mereka. Jadi kita kasih mereka kesempatan untuk belajar. Walaupun mereka masih siswa atau mahasiswa, kita kasih mereka kesempatan untuk belajar, kita berikan mereka kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam memberikan asuhan keperawatan. Terus, untuk poin kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam dunia kesehatan itu, kolaborasi itu sangat penting Pak De. Kami selalu melakukan kolaborasi baik dengan tenaga medis seperti dokter, apoteker, rekam medik, dan lain sebagainya. Itu kolaborasi kita lakukan hampir setiap hari dalam melakukan pemberian asuhan kepada pasien itu pastinya melibatkan kolaborasi. Kita tidak bisa kerja sendiri dalam merawat orang sakit, Pak De. Perawat juga butuh kolaborasi dan kolaborasi itu penting bagi kita. Kemudian untuk poin menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, mungkin saya ambil contoh sumber daya manusia, Pak De, dalam hal ini keluarga pasien. Jadi kita bisa manfaatkan sumber daya manusia, contohnya keluarga pasien itu kita ajak mereka sama-sama merawat keluarganya. Contohnya misalnya, biasa saya dapat pasien yang mungkin badannya agak berisi, Pak De. Saya tidak mampu untuk angkat pasien dengan badan yang berisi itu sendiri, jadi saya minta bantuan keluarga pasiennya untuk bantu saya angkat gitu. Atau minta bantuan keluarga pasiennya itu memantau dosis obat, misalnya udah jam segini nih ingatkan perawatnya obatnya harus diberikan. Jadi kita ajak sumber daya manusia dalam hal ini keluarga pasien itu untuk sama-sama ini keluarga kita, kamu rawat keluargamu, saya juga rawat keluargamu, kita sama-sama punya tujuan yang sama. Mungkin seperti itu Pak Ade. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Jadi berbagi peran gitu ya. Itu yang ketiga yang dilakukan. Kemudian yang kedua nilai tambah. Akhirnya dia bisa juga dari sisi pengetahuan maupun keterampilannya dia. Ya, pasien dan keluarga pasien tentunya sama-sama bisa. Ya, kemudian yang pertama adalah berbagi peran sumber daya ya untuk semua terlibat tadi ya. Oke, memanfaatkan berbagai ini orang lain untuk berkontribusi di dalam kegiatan kita. Oke, terima kasih Bu Nila. Lanjut Pak Apriandi. Silakan Pak Apri. Terima kasih Pak Dede. Kalau saya lebih kepada ketika ada agenda rapat kerja di kantor, saya lebih ke mengajak kesempatan kepada teman-teman untuk berkontribusi, memberikan pendapat. Nah, di situ kita juga tidak boleh merasa so pintar atau mempunyai kapasitas untuk terlalu vokal mungkin. Nah, jadi di sini terbuka dalam bekerja sama, artinya memberikan kesempatan kepada teman lain untuk memberikan pendapat ketika di agenda rapat kerja. Dan kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pengalaman, contoh-contoh yang telah kita lakukan. Itu berarti bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian, baik di rumah maupun di tempat kerja, syarat dengan nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke kolaboratif. Ya, ternyata itu sudah kita lakukan. Kalau boleh dibilang kita itu udah berakhlak banget gitu ya. Ya, cuman pada saat ini aja baru kita pelajari gitu. Jadi praktek dulu baru belajar gitu. Ya, itu kelebihannya kita. Ya, karena kita orang Timur yang selalu syarat dengan nilai-nilai etika, gitu ya. Ya, di etika ya, di harmonis tadi salah satunya. Masuk di dalamnya etika. Oke, kalau di akuntabel adik-adik sekali lagi saya mengingatkan di ini ada unsur anti korupsinya. Ada misalnya transparansi gitu ya. Dari manual menjadi digital gitu. Menjadi transparan itu masuk di akuntabel, menyajikan data-data yang benar, akuntabel. Kemudian dari sisi harmonis ini ada etik di dalamnya ternyata saya lupa. Ada etik. Jadi disiplin yang mendefinisikan tentang sesuatu yang baik dan tidak baik. Good and bad. And right moral and obligation ya. Jadi terkait definisi moral. Etik adalah disiplin ilmu yang menyatakan bahwa baik dan tidak baik dari sisi moral dan obligasi dari hukum. Nah, artinya dari sisi moral ada sebuah nilai-nilai, ada kesopanan, ramah dan sebagainya. Ya, ramah tidak ramah gitu ya. Peduli tidak peduli, empati tidak empati dan baik tidak baik menurut hukum. Menurut aturan kita ASN tidak boleh tersangkut dalam narkoba, akan diberhentikan. Judi online juga akan apa diberikan sanksi gitu ya. Itu terkait dengan baik dan tidak baik ya. Ya kalau sekarang preman adik-adik ada etikanya nggak menurut adik-adik? Preman ada ya? Ada tidak? Ada ya. Nah, dia punya kesepakatan. Kalau ada salah satu anggota yang ditangkap, maka anggota yang lain harus menafkahi keluarganya yang ditangkap itu. Itu etikanya. Kesepakatan yang dimiliki oleh mereka, oleh kelompok preman terhadap
peristiwa itu atau kasus itu. Dalam tanda kutip ya, itu hanya berlaku untuk preman. Kalau ASN nggak boleh dong ya, jadi preman. Kemudian yang terkait dengan moral itu adik-adik ada tingkatannya. Ada yang pertama namanya moral, ada yang kedua sikap, ada yang ketiga namanya perilaku. Jadi moral itu baru berpikir di dalam otak kerja kita berpikir. Misalnya kita melihat anak jatuh dari sepeda. Kita akan dalam ini pikiran kita akan bilang saya tolong tidak ya gitu ya. Saya tolong tidak ya gitu. Kalau saya tolong itu pertimbangan ini namanya moral. Saya akan menolong atau tidak itu namanya moral. Iya, ketika adik-adik sudah memutuskan saya akan menolong, maka itu namanya sikap. Iya, ketika adik-adik sudah bergerak menolong itu anak yang jatuh, itu namanya perilaku. Sikap perilaku adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain, yang bisa didengar orang lain, ya. Tapi kalau sikap hanya di diri kita yang tahu. Moral pertimbangan, misalnya adik-adik yang cowok suka seseorang ya. Kalau saya lihat si A ini kayaknya saya suka, kadang menjengkelkan, antara suka dan menjengkelkan. Akhirnya adik-adik putuskan suka. Tapi di dalam tataran sikap, orang lain nggak ada yang tahu kalau adik-adik suka. Ya, ketika adik-adik bilang bahwa saya suka kamu, itu baru namanya perilaku. Itu batasan-batasan moral, sikap. Ada lagi di antara sikap dan perilaku namanya niat. Ya, moral, sikap, niat itu orang lain belum tahu. Nanti perilaku baru tahu. Dan untuk aktualisasi ini yang kita butuhkan adalah perilaku yang kita bisa lihat, yang bisa adik-adik tunjukkan bukti fisiknya apa. Ya, kalau adik-adik mau membuat aplikasi, tunjukkan aplikasi di saat ujian, gitu, di ujian akhirnya. Kalau adik-adik menerapkan SOP, yang mana yang diterapkan, ditunjukkan dalam bentuk foto, video, dokumen, surat. Nah, itu pada saat ini ya sehingga apa yang kita lakukan selalu ada bukti fisiknya di setiap tahapan kegiatan-kegiatan. Nanti di agenda 4 adik-adik akan menulis soal itu. Oke. Eh, untuk sesi ini adik-adik kita sudah menyelesaikan sebuah nilai-nilai dari berorientasi pelayanan sampai kolaboratif dalam artian kita menginternalisasi melalui pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Kita sudah implementasikan, hanya pada saat ini kita menginternalisasi, memperdalam, mencantolkan nilai-nilai itu di dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita kerjakan setiap hari di kantor. Untuk sesi berikutnya, adik-adik akan melihat video gitu ya, studi kasus melalui video dan adik-adik akan memberikan keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlak ya, menginternalisasi nilai-nilai berakhlak terhadap tayangan video. Jadi nanti dibagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B ya. Ya. Untuk itu saya bagi memang sekarang kelompoknya kita nontonnya besok ya. Besoknya orang Jawa. Besok kapan ini? Kamis, Pak. Ya, Kamis ya. Iya, Kamis kita ketemu lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke.
Agenda 2 ini paling panjang waktunya. Berarti ini kelas 3, golongan 3, angkatan ke-14. Ini ibunya 3 ya. Biasa saja. Pak Ariandi. Dicatat ya, Pak Ariandi. Pak Aditya. AA semua ini. Pak Apriandi. 1, 2, 3. Pak Jeremy. Sama yang satunya Ibu Nadia ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok B-nya sisanya. Pak Fabi, Pak Dokter Antonius, Ibu Rafika, Pak Stefano, dengan Pak. Oh, kita 11 ya. 11 orang ya. Berarti kelompok 2-nya yang lebih ya. Pak Stefano, Pak Andi, dengan Ibu Nila. Gitu. Oke, untuk hari Kamis. Oke. Tugasnya adik-adik adalah melengkapi ya. Yang penugasan di awal kan saya bilang hanya 2 nilai, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Ini ke-7 nilai, mulai dari kolaborasi sampai ke orientasi pelayanan. Misalnya kegiatan sosialisasi, tahapannya menyiapkan bahan, menyiapkan narasumber, pelaksanaan sosialisasi, simulasi. Sekarang pelaksanaan sosialisasi terkait dengan pelayanan, ya membuat sosialisasi untuk ya men-share pengetahuan buat ini pasien misalnya. Kemudian akuntabel bertanggung jawab untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pasien pasca perawatan. Kemudian dari sisi kompeten, saya harus kompeten memberikan edukasi ke pasien. Kemudian harmonis, ya, melibatkan semua unsur untuk mendukung program. Kemudian adaptif, ada hal-hal baru yang diberitahukan ke pasien. Kemudian kolaboratif, memberikan nilai tambah untuk pasien, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Ternyata di pelaksanaan sosialisasi sudah ada 7 nilai berakhlak. Ya, tentunya adik-adik dengan bidang teknisnya masing-masing lebih lebih baik lah menarasikan daripada Bapak secara lisan karena ya apa tidak tahu tentang teknis masing-masing dari adik-adik semuanya. Oke, terima kasih banyak. Silakan di 4 hari ini memberikan kegiatan dan tahapan-tahapannya terkait dengan nilai-nilai berakhlak dengan narasi-narasi secara operasional. Ya, tapi sebelum itu nanti kita studi kasus. Jadi ini dipresentasikan di akhir sesi ya. Di akhir sesi dua dua sesi yang terakhir itu dipakai untuk presentasi penugasan individu, sekaligus untuk memantapkan rancangan aktualisasinya adik-adik. Ya, ya sekali lagi penugasan ini untuk membantu adik-adik di dalam membuat rancangan aktualisasi. Karena core value-nya adalah berakhlak. Terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya atas partisipasi dan kontribusinya. Mohon maaf atas hal yang hal-hal yang tidak berkenan dari adik-adik.
Saya akhiri sesi ini, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat Waalaikumsalam siang ya. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Siang Pak De, makasih. Terima kasih yang dari BKP SDM Parigi yang telah menemani kami di room ini. Makasih banyak Bapak Ibu di BKP SDM Parigi. Oke. Silakan saya live dulu.